saya sudah bersama dengan seorang pengusaha. Beliau adalah Bapak Willy Wihatja. Bapak, bagaimana kabarnya? Baik. Jadi saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan. Apa Bapak bersedia? Silakan, saya jawab yang bisa saya jawab. Jadi bisa dijelaskan apa jenis usaha yang sedang Bapak geluti sekarang ini? Saya cuma punya satu usaha untuk saat ini, ya perusahaan mebel dan lebih ke arah finishing. Dan kebetulan perusahaan saya ini perusahaan jasa finishing dan produknya itu hanya untuk ekspor. Lalu apa alasan Bapak membuka usaha mebel tersebut? Waktu ketika saya buka itu ya karena pangsa pasarnya itu ya boleh dikatakan masih bagus untuk ekspor ya. Jadi ya saya mau coba aja, dan kebetulan lain kerja saya dulu sebelum waktu buka usaha ini ya saya itu memang dasarnya basicnya itu ya dari mebel juga, makanya saya coba untuk buka usaha ini. Bagaimana awal mula Bapak membangun usaha mebel ini? Awal mulanya ya pasti butuh modal. Modalnya selama ini ya saya pinjam, dan itu saya jadikan modal awal untuk putar. Selama ini ya syukur-syukur ya masih jalan terus. Jadi dari modal awal itu yang saya punya, saya join sama satu partner, saya buka perusahaan ini, dan dari modal yang kita kumpulin itu ya kita jadikan modal awal, dan kemudian kita bisa jalan, kita bisa ekspor, kita dapat pembayaran, dan itu ya muter terus seperti itu. Apakah Bapak membangun usaha ini merintisnya mulai dari bawah? Oh iya pasti. Ya, tolong. Saya seperti yang saya bilang tadi kan, saya mulai memang basic saya itu dari mebel. Jadi itu waktu itu saya memang kerja itu ya mulai dari servis barang, saya juga gerinda barang, dan terakhir ya saya juga belajar untuk finishing. Gimana cara finishing yang baik supaya customer itu puas. Dan dari pengalaman kerja saya selama berapa tahun di bidang mebel itu ya saya akhirnya coba untuk buka. Sudah lamakah Bapak menekuni usaha ini atau sudah sejak kapan? Saya di mebel itu udah dari tahun 2008 sampai sekarang, berarti udah sekitar 10 hampir 12 sampai 14 tahun. Lalu kalau boleh tahu dalam kurun berapa lama Bapak memperoleh keuntungan? Keuntungan itu tergantung pasarnya ya. Waktu saya buka, waktu itu pasarnya masih bagus ya dapat untung. Tapi lama kelamaan dengan penurunan pasar, apalagi di masa pandemi juga kan, ya sekarang boleh dibilang yang penting karyawan saya bisa makan. Soalnya karena yang pasti pasar pasti turun. Nggak cuma saya, banyak juga perusahaan-perusahaan lain itu di mebel itu yang ekspornya itu berhenti, terutama yang ekspor ke arah Eropa sama Amerika itu juga pada tutup. Jadi yang masih hidup selama ini ya khususnya Asia, dan khususnya Asia Tenggara. Nggak dibilang banyak ya enggak, tapi ya cukuplah untuk jalan operasional. Berapakah kira-kira karyawan yang bekerja pada usaha mebel Bapak? Sebenarnya sih yang saya butuhin sih sekitar 30-an minimal untuk mencapai target saya 2 kontainer per bulan. Tapi berhubung sumber daya di Jepara juga makin susah, dan terkadang tuh yang mau kerja itu juga orang ada pengalaman, ya akhirnya sekarang yang saya punya itu sekitar 20-an, masih jauh. Jadi job desk apa saja kira-kira yang ada di perusahaan Bapak saat ini? Job desk itu kan tergantung departemen ya. Jadi ya kalau misalnya job desk yang ditanyain, kalau untuk mencakup semuanya ya macam-macam. Mulai dari bagian manajemen juga mereka mesti bisa kontrol operasional itu supaya berjalan mulus, target tercapai, juga keamanan kerja. Ketika mereka kerja itu mereka mesti aman dan nyaman.
Terus juga yang kalau dari bagian pekerja itu yang bagian servis ya mereka mesti servis barang yang keluar dari oven. Terus bagian gerinda juga mereka mesti gerinda barang hasil dari servis, pastikan barang itu bisa mulus gitu, bisa halus. Dan yang terakhir di bagian amplas sama finishing itu ya mereka mesti pastikan barang di finishing itu sesuai dengan order. Nah habis itu baru kita masuk bagian packing. Dari packing itu baru habis itu kita loading kontainer. Itu kan termasuk bagian produksi. Kalau bagian staff sendiri, tugas masing-masing mereka itu apa? Kalau staff saya itu kebetulan saya tim kecil ya, bukan tim besar. Jadi kalau misalnya staff saya itu sekarang itu cuma ada 4 orang. Kita satu tim manajemen itu, yang 2 itu bagian operasional di belakang. Mereka itu kontrol karyawan, kontrol target, kontrol barang mentah, dan juga barang jadi. Terus saya ada 1 orang lagi itu khusus bagian pembelian sama order barang, dan ada 1 lagi bagian pembukuan. Terus dalam sebuah perusahaan kan kadang ada karyawan yang keluar masuk, jadi bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi bertambah dan berkurangnya karyawan tersebut apakah berpengaruh dalam proses produksi? Oh jelas pengaruh. Karena yang satu yang pasti secara hitungan kalau misalnya saya butuh kapasitas 30 orang sumber daya manusia untuk bisa hasilin 2 kontainer per bulan. Kalau misalnya sekarang orang saya keluar masuk dan akhirnya yang kerja itu cuma setengah atau mungkin 70%, otomatis saya mesti kebut. Kebut itu dengan cara apa? Satu bisa dengan cara lembur, satu lagi cari orang baru. Oke? Pengaruh apa enggak pada operasional jelas pengaruh, tapi yang paling pengaruh itu terhadap biaya. Karena kalau saya lembur dengan kapasitas orang saya yang ada sekarang, otomatis saya mesti bayar biaya lembur. Biaya lembur itu otomatis jauh lebih besar ketimbang saya cari orang baru. Tapi berhubung cari orang baru sekarang di Jepara itu juga nggak gampang. Anak-anak muda sekarang kan lebih pengen ke arah garment, buka toko, jualan online, nge-grab, ya perusahaan mebel tuh jadi kalah. Jadi kita cari sekarang tuh SDM-nya tuh makin agak sulit, dan juga mereka tuh lebih milih. Mereka yang milih kita, bukan kita yang milih mereka gitu. Kalau dulu istilahnya saya buka perusahaan itu orang yang cari saya yang milih mereka. Sekarang tuh kebalik, mereka itu yang milih. Kalau mereka nggak suka, ya mereka nggak suka kerja. Cuman kalau pengaruhnya ini banyak, pengaruh ke target, pengaruh ke biaya. Lalu cara menentukan target yang tepat dengan kondisi karyawan saat ini bagaimana? Berdasarkan kondisi karyawan sekarang yang pasti saya mesti hitung jumlah target yang bisa dikerjakan per orang. Untuk itu ya saya mesti hitung kapasitas saya yang awal, rencana saya planningnya 30 orang untuk menghasilkan kontainer itu 2 sebulan minimal, dengan jumlah barang per kontainer itu kurang lebih sekitar 200 sampai 250. Nah dari sana saya bagi per orangnya itu sampai kerjain berapa. Nah itu baru saya kalikan dengan jumlah karyawan yang saya punya sekarang. Lalu kalau misalnya saya nggak bisa capai target 2 kontainer per bulan, padahal itu yang harus saya kerjakan, ya otomatis saya mesti lembur. Nah di sana yang nanti baru terjadi, saya juga mesti hitung dengan lembur sekian jam, orang saya itu mesti menghasilkan berapa gitu. Apakah menurut Bapak cara tersebut efektif? Efektif nggak efektif, tapi realitanya seperti itu. Dan sebenarnya kalau tanya soal efisien atau efektivitas, yang namanya lembur itu udah nggak efisien. Di mana-mana perusahaan itu selalu mau karyawan itu tanpa perlu lembur jam kerja, mereka harus bisa menghasilkan target seperti itu. Jadi kalau misalnya di mana-mana perusahaan yang udah ada lembur, itu pasti perusahaan itu nggak efisien. Adakah kendala saat proses produksi? Kalau ada, tolong jelaskan apa saja kendala tersebut.
perusahaan produksi manufaktur itu semua pasti ada masalah. Yang pasti satu masalah di mesin. Walaupun saya di sini nggak ada mesin ya, mesin saya cuma kompresor yang paling utama, dan yang lain itu mesin kecil-kecil seperti mesin serut, mesin gerinda, mesin bor, obeng atau apapun sekalian itu masalah kecil. Tapi ketika yang bermasalah itu yang masalah mesin kompresor, ya itu yang kebanyakan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kerja. Nah, selain masalah mesin, masalah SDM. Seperti yang saya bilang tadi, kebetulan saya asli ini orang Jakarta. Dan di Jakarta itu kalau orang Jakarta ke Jepara itu pertama kali kalau membuka usaha mereka pasti kaget. Karena sumber dayanya itu kualitasnya beda, ya pasti. Di Jakarta itu kalau orang nggak masuk itu betul-betul mesti pakai surat dokter. Tapi kalau di sini tuh beda. Oh, Pak, saya nggak masuk. Kenapa? Oh, itu tetangga saya bangun rumah. Gimana saya mau minta surat dokter? Saya bilang nggak boleh, nah bilangnya izin. Kalau izin itu kan harusnya kan perusahaan kasih izin apa enggak, baru mereka boleh masuk. Kalau di sini enggak. Iya, Bapak kasih nggak kasih, yang penting saya udah ngomong, saya tetap nggak masuk. Nah, karakter-karakter seperti itu yang bikin efisiensi dan produktivitas perusahaan itu menurun. Dan hal seperti ini nih sangat sulit untuk dikontrol. Lalu bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut? Banyak cara yang saya udah pakai. Ya, yang pasti SDM itu tetap keluar masuk, dan saya tetap terima orang yang mau coba. Selama mereka mau mencoba kerja, mereka bisa, ya saya terusin. Tapi kalau misalnya ditanya gimana efisiensinya dengan yang ada sekarang, masih jauh dari efisien. Dalam 1 bulan berapa kira-kira total barang yang dapat dihasilkan? Target saya itu 2 kontainer itu gampang, itu harusnya bisa menghasilkan 400 sampai 500 barang besar dan barang kecil. Nah, makanya dari target kerja 26 hari untuk menghasilkan sekian banyak, itu nggak paling minim, paling gampang itu 400 barang. 400 itu dibagi 26, berarti per harinya berapa? Nah, itu target yang saya harus capai. Bisa dijelaskan kemana Bapak memasarkan produknya dulu? Selama ini saya baru main Asia Tenggara ya, karena kalau dulu saya pernah dapat mau coba ke daerah Eropa, tapi berhubung kualitas kayunya sendiri yang saya pakai itu, saya bukan pakai kayu TPK, saya masih pakai kayu Sulawesi. Itu hitungannya masih kayu muda, bukan kayu setua TPK. Jadi tingkat pecahnya itu masih gampang gitu, dan saya masih belum berani untuk main ke daerah-daerah yang dengan plat musim. Jadi selama ini ya saya masih main di Asia Tenggara, khususnya Malaysia, Singapura. Ya, mengapa Bapak memilih lokasi tersebut? Ya karena saya lihat pangsa pasarnya bagus. Orang Singapura sama orang Malaysia itu punya kecenderungan satu, yang hampir beda sama orang Indonesia ya. Di sana itu kalau yang namanya high festive season, maksudnya kayak hari-hari besar, kayak Lebaran atau Natal atau Imlek, mereka itu punya kebiasaan itu tiap tahun itu mesti ganti mebel. Walaupun mebel lama belum rusak, mereka pasti mau ganti. Satu, kedua, terutama di Singapura, mereka masih membangun. Setiap tahunnya itu masih banyak apartemen baru, flat-flat baru yang dibangun pemerintah, dan jumlahnya itu ratusan bahkan ribuan. Dan itu pangsa pasar yang bagus. Apakah barang yang dipesan sesuai dengan standar katalog perusahaan, ataukah customer dapat merequest permintaan sesuai keinginan mereka? Oh, bisa request dong. Dulu kita main standar, tapi setelah lama-lama
perkembangan zaman, banyak pasangan muda, banyak pasangan campur, banyak orang beda kawin banyak orang kawin beda ras, beda suku, beda agama. Ya akhirnya mereka menghasilkan pasangan-pasangan yang gue pengen punya level yang beda dari orang lain. Pertanyaan selanjutnya, di dalam pemasaran produk, apakah Bapak memiliki tips dan trik tersendiri? Di dalam pemasaran produk, ya yang pasti tips dan triknya itu banyak. Semua cara itu mesti dicoba, apalagi ya hitungannya saya masih muda. Anak muda itu selalu punya banyak impian yang harus kita realisasikan. Jadi apa harapan Bapak bagi perusahaan untuk kedepannya? Harapan saya untuk kedepannya ya gampang, yang penting saya mau perusahaan saya bisa maju, target output semakin banyak, ekspor semakin banyak, kalau bisa sih yang mau nambah negara. Kalau nambah negara belum bisa ya nambah output dulu. Ya kalau bisa juga saya membuka cabang lagi, karena dengan banyak cabang ya saya semakin banyak kebutuhan jumlah tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran juga bisa turun. Sudah Bapak? Oke. Baik, saya rasa cukup wawancara kali ini. Semoga apa yang Bapak harapkan dapat tercapai semuanya. Perusahaan menjadi perusahaan yang lebih baik lagi ke depannya. Oke. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.